Halo, kembali lagi di konten Saling Sapa bersama teman lama gua yaitu Mas Jarod yang katanya atlet. Katanya atlet dia atlet apa ya? Taekwondo. karate. Karate ya. Katanya karate. tapi ya katanya. Karate. Kyokushin dia sudah berlalu lalang di dunia karate. Baru amatir, Bos. Dia udah berapa tahun? 2017 dan gue kenal sama dia itu 2012. Ya, dulunya ya. itu kita kenal dari siapa? Dari teman. Gua kerja di salah satu tempat gitu dan teman dia itu teman gua kerja gitu. Luis. Jadi kita lebih nyambung, ngobrolnya lebih nyambung gitu. Terus kita sering main PS bareng ya? Iya, main PS bareng dari zaman 2012, dari zaman Robinho di Milan. Iya, benar. Al Sarawi, terus adanya apa? Yang jelas Puyol masih di Barca. Puyol masih ada ya. Zaman-zamannya Puyol masih terakhiran lah gitu. Masih ada Puyol. Masih ada Puyol. Puyol, benar. Iya, tapi ngomong bola nih. Kan sekarang kan emang ya apa ya? Di sini kan persaingan katanya makin ketat nih, Liga Inggris, Spanyol, Itali, terus apalagi PSG, Liga Prancis juga katanya lebih ketat-ketatnya. Nah, gua kan Milanisti nih. Milanisti kan dari tahun 2000-an lah kok. 2000 ya. Tapi enggak ya Milanistian lah gitu. Bukan karbit ya, bukan. Seenggaknya inilah. Tapi kalau lo sendiri Barca nih, menurut lo Barca itu gimana nih musim depan? Kalau menurut gua musim depan Barca itu perlu adaptasi dulu sih kalau menurut gua pribadi ya. Soalnya mereka benar-benar merombak pemain gitu kan. Dari lini tengah, depan sampai belakang itu dirombak gitu. Kalau kata gua ya. Dan pelatih ini track recordnya kurang bagus menurut gua pribadi. Tapi kan dia menangani timnas Belanda, Mas. Dia kan Iya di timnas mungkin dia lumayan bagus, cuma di klub sebelumnya kan. Jadi kita berkaca dari situ itu menurut gua kurang bagus sebenarnya. Ya menurut gue itu pelatihnya juga legend Barca. Legend Barca. Cuma kalau gue bilang, gue pribadi kurang setuju ya kalau si Koeman ini ya pelatih Barca. Mending kalau kata gue balik Enrique lah. Era Enrique lebih nggak bisa, tapi kan Enrique udah ngelatih Spanyol, jadi nggak bisa. Ya seenggaknya Enrique harus keluar dulu dari timnas Spanyol gitu. Kalau kata gue. Tapi menurut lo persaingan terkuat di liga-liga top dunia gitu kan? Kata gue di Inggris. Kenapa itu Inggris? Chelsea merombak pemain dan mereka menghamburkan uang untuk membeli banyak pemain bintang. Oh iya, ya kan? Ada Kai Havertz. Yang banyak. Ya, kata gue Chelsea akan menjadi momok ke depannya. Dan banyak di tim Inggris tuh mereka punya apa ya? Bisa dikatakan banyak tim kuda hitam. Contoh beberapa tahun lalu ada Leicester ya kan, mereka langsung naik ya kan. Nah, sekarang juga Everton dia ada James Rodriguez nih. Everton. Terus, ya, Inggris lebih ketat sih kalau kata gua. Soalnya dan MU juga banyak MU. Setelah beberapa tahun terakhir MU menurun, kayaknya tahun depan akan lebih bagus lagi. Tapi apakah dominasi akan Liverpool lagi nih? Gua rasa enggak. Kenapa? Seru nih. Menurut gua gini, Liverpool setelah dia kekalahan terakhir ya di Liga Champions dengan Atletico Madrid, mereka menurun, ya kan? Di Liga mereka kalah. Di Piala FA kalah juga, ya kan? Dan ini kayak Jurgen Klopp udah kebaca permainannya. Ya jelas. Ya mereka kan memainkan strategi counter attack ya kan, cukup cepat. Mereka Sadio Mane dan Mohamed Salah. Salah jelas. Nah tapi gua rasa akan terbaca dengan tim-tim lain gitu. Tapi menurut lo Frank Lampard ini apakah pantas gitu untuk juara gitu loh dengan kata gue Mourinho Tottenham kata gue Tottenham kan kemarin kalah ya berpeluang ya ini kan baru bergulir kan. Kata gue Mourinho itu selalu memberikan timnya itu kejutan ya kan. Dia di Madrid ya kan, dia juara. Tapi setahu gue Mourinho itu belum membeli sesuatu ya. Nah, dia mempertahankan pemain karena dia tahu Tottenham itu bagus dari segala lini. Oh iya. Ya kan? Dari semua lini bagus Tottenham. Dari kiper, back sampai penyerangan bagus. Ya kan? Jelas. Nah, tapi kalau Liverpool dominasinya gua rasa tahun depan rival terberatnya putus. Pasti putus ya. Kak, menurut pandangan gua gitu kan. Pasti putus. Putus. Kalau 70% Manchester City sih. Manchester City. Yang notabene dia membeli cuman di lini belakang kalau nggak salah. Kayaknya sih seperti itu. Cuma gua rasa dia akan memperbaiki
kesalahan di tahun kemarin untuk liga ya, Untuk bukan untuk liga, champion ya, 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 bukan ya. untuk champion. Kalau untuk champion City terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi menurut Anda itu champion apakah Bayern Munchen lagi gitu? Tapi Bayern Munchen banyak kehilangan pemain kayak Coutinho balik lagi, Ivan Perisic juga balik lagi. Cuman ya emang kedatangan Leroy Sané nih Nah, ya, Sané menurut nih gua menarik nih kalau champion di tahun depan akan pindah ke Italia sih. ke Italia. Entah itu Inter Milan atau entah itu Juventus. Juventus, kenapa itu? Juventus menurut gue ya Juventus bagus. Walaupun dia kandidat terus ya Ya. di champion gitu. Cuman ya bukannya gue benci Juve nih. Bukan gue benci Juve, Dia cuman agak rasis, cuman malas kenyataannya Juve itu di champion itu emang gak ada mental gitu. Maksudnya Milan era-eranya Pirlo masih ada Maldini itu masih mantap gitu loh. Masih pesaing terkuat lah gitu kan. Pesaing terkuat Ya, tapi Juventus kan dengan adanya Ronaldo juga kan kemarin nggak ngaruh gitu loh, nggak greget juga. Tapi kan tahun depan mereka akan kayak mengevaluasi pemain, Mas. Gitu Tapi kan dengan pelatih Pirlo nih, nggak ada Nah, pengalaman apalagi sekali, lu. nggak ada pengalaman sekali. Jangan lihat pengalaman dong. Frank Lampard contoh kecil. Frank Lampard udah ada pengalaman di divisi 2, di mana itu topnya di Liga. Tapi setidaknya Andrea Pirlo ini lebih banyak mengantongi Piala Champions daripada Frank Lampard, Mas. Ya, Ya kan? Ya kan? Di Milan, Di Milan ya. Di Milan. Gua nggak sebut merek ya. Ya, di Milan. pokoknya Pirlo itu di Milan champion. Ya, oke. Dan gua rasa ini berpengaruh, Mas, berpengaruh. Ya, Tapi tapi ke mental pemain sih berpengaruh gitu loh. tapi Juventus sih menurut gue aduh gimana ya, liga Italia juga gua nggak mau besar-besarkan Milan juga sih. Cuman Milan dengan skuad yang muda-muda sekarang menurut gua sih bisa lah jadi pesaing gitu, apalagi kan sekarang udah naik nih ke level Eropa kan, Europa League. UEFA yang kemarin dijuarai Sevilla kan. Europa League ya itu akan mengangkat sih dengan bertahannya Ibrahimovic. Itu menurut lo gimana sih? Ini pemain tua yang bengal, yang nggak mau diatur gitu, kenapa dipertahanin sama Milan gitu? Gua rasa percuma sih kalau Ibrahimovic tetap bertahan gitu. Ya. Dia dari segi kualitas atau jam terbang oke lah, mungkin bagus ya kan. Mungkin yang dibutuhin adalah mentornya gitu di lini. Dia kayak sebagai mentor teman-teman atau satu klubnya. Ya, Selain jadi bahkan- kapten dia bisa jadi pelatih. Ya mungkin. kan Ibrahimovic juga kan menyebut dirinya itu adalah aku ini adalah seorang presiden, manajer, pemain dan pelatih. Tapi saya hanya digaji sebagai pemain. Gitu. Ibrahimovic. Ini kok seperti apa ya? Ibrahimovic. Dia Nah, gua umurnya udah waktunya pensiun, Mas. 38. Udah saatnya pensiun 28 sih, ya. Buffon, tua Bangka. Ya tapi kan lihat posisi Mas, Buffon hanya berperan sebagai kiper ya kan. Ya kiper kan kalau udah tua nggak cekatan lagi udah rabun. Yo jangan rasis dong, Bos. Oh ya sorry. Kalau lu bayangin kalau Buffon Sorry, Juventus sorry. Lu Buffon kalau jadi kiper Milan gimana gitu loh. Lu pasti ngebela kan, tetap ngebela. Ya pasti pensiun. Ya, contohnya enggak. Abiati pensiun, Dida pensiun. Tapi track record kiper Milan itu nggak sebagus Buffon, Mas. Buffon Untuk Iya. timnas ya, untuk timnas. Ya, gua Buffon akuin. pernah memegang Ya. Piala Dunia Ya, bersama timnas. Ya. Gua Ya akuin kan? itu Iya ya. kan? Cuman champion alah jauh lah gitu. Belum ada dari sumber hidup dia gitu loh. Kasihan banget sih itu Buffon. Ya tapi kan dia setidaknya ngangkat Piala Scudetto udah luar biasa sih. Berapa kali sih dia nggak tahu ah. Puluhan lah, nggak bisa dihitung. Nggak penting lah, itu nggak penting. Nggak bisa dihitung sih. Yang penting piala champion terbanyak ya itu di Itali, Milan. Gitu. Yang di Itali loh, yang di Itali. Itu pada masanya. Yang di Itali ya pada masanya kan seenggaknya kan mengukir sejarah gitu ya. Yang di Italia ya. Ya yang di Itali. Beda sama yang di Spanyol nih. Di Spanyol. Nggak mau pindah ke Spanyol nih ya. Enggak. Ya gue Spanyol respect semua, respect tim semua. Cuman sorry ya, kan lo kan fans Barca nih. Apa ya? Tahun depan kan isunya kan Messi akan cabut nih. Minggu depan, tahun depan. Ini menurut lo Barca tanpa Messi itu apaan sih gitu? Ini Barca itu kan Messi itu adalah nyawa gitu, adalah apa ya? Pokoknya nyawanya lah gitu. Menurut gue gini, tergantung pelatih ini. Ya kan ini dia punya waktu 1 tahun untuk merombak. Dia kan katanya akan merombak pemain muda kan. Iya. Seperti Ricky Pickwick ya kan. Itu dari mana? Dari Akademi La Masia. Oh iya, dia banyak mengambil dari Akademi La Masia. Terus ya banyak lah ya kan. Nah, cuma siapa yang menjadi pengganti Messi
the next Messi di Menurut sini. gue nggak ada. Nggak ada. Nah, Ya. kalau nggak ada berarti kita tidak boleh Barcelona tidak boleh terpaku dalam satu pemain. Ya. Contohnya Messi, kalau udah nggak ada Messi, udah nggak bisa bermain, nggak bisa begitu. Tergantung pelatihnya ini. Kalau pelatihnya ini bagus bisa merubah. Berarti dari Ya. segi taktik, bukan Segi dari taktik. skill. Bukan. Oh iya. Dari segi taktik ya. Maksudnya dia bisa nggak merubah pemain, setidaknya belajar tanpa Messi. Oh iya, pasti. Nah, belajar. Di sini Harus, kita punya harus. Dembele dan Antoine Griezmann. Dembele menurut gue apa ya? Menurut gue iya dia cerdik. Cuman dengan riwayat cederanya itu emang Nah, itu yang harus antisipasi sih benar. Kita mengandalkan Ansu Fati nih. Ini dia baru bagus ini nih, Ansu Fati Ya. ya. Oke, dia udah Dia bagus. Dia mencatatkan sejarah di timnas Spanyol. Pemain termuda. Mengalahkan siapa lah gitu nggak tahu, dan dia mencetak gol juga kemarin. Keren banget sih Ansu Fati, gue keren. Dia the next Messi Ya, sih. The next Messi. Nah, dengan kita menyeberang nih ke rivalnya gitu dengan Real Madrid gitu kan, dengan Madrid dengan Tanpa perubahan sih tanpa kata saya. perubahan kan. Real Madrid tanpa dia perubahan. malah menjualin pemain dan datangnya si Odegaard itu. Nah, terus lini depan kata gue juga nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan lah gitu kan. Cuman di sini Madrid itu mengentalkan kekompakannya menurut gue. Kompak. Benar. Dengan Eden Hazard yang anggot-anggotan ya udahlah gitu lah. Kita nggak usah nyebut Eden Hazard lah, dia pemain apalah gitu. Cuman di sini yang jadi porosnya adalah Ramos gitu. Kenapa Ramos gitu, dan Casemiro kata gue. Iya. Gua sorry nih buat Madridista ya. Maksudnya Iya. gua bukan memuji ya. Ya. Untuk tahun-tahun sekarang, mungkin tahun 2019 ke sini Madrid emang the best. Gua akui Madrid the best ya. Dari segala permainan. Ya, aspek, dari segala aspek. Dia gua ngakuin men. Gua enggak rasis ya karena dia nanya gua soal Madrid ya gua jawab. Ya. Madrid tuh kuat di sisi belakang dan tengah. Ya. Mereka punya dan Casemiro. kiper sekarang lagi naik-naiknya. Ya, kiper mungkin lagi naik ya kan. Madrid susah ditembus kalau menyerang dari tengah. Ya. Tapi gini, lini serang Madrid gua rasa kurang tajam ketika Benzema bermain. Ya, kata gua pribadi. Sebenarnya mereka punya dua sisi kanan dan kiri yang bagus kan. Mereka bisa menggunakan beberapa opsi nih. Ya, contoh. Misalnya dia nggak ada Gareth Bale kan. Gareth Bale udah jarang dimainin nih. Iya, ini Mereka Gareth punya Bale nih. punya pemain baru nih kayak Marco Asensio kan, Valverde, Rodrigo. Rodrigo terus itu banyak. Dan di sisi kanan pun dia punya Vinicius Junior. Keren sih. Kata gua tahun depan dia akan makin bagus. Iya. Mereka. Kekompakannya Tapi juga. gua berharapnya kalau El Clasico kalah, Mas. Oh iya. Tetap kalah, Mas. Iya. Ya, harus kalah sih. Tapi menurut gue emang El Clasico tahun depan akan apa ya? Akan hambar sih menurut gua. Soalnya taktiknya Koeman itu kan Belanda banget nih. Pasti dia Back 3 dong. Iya, Belanda banget nih. Kan dia akan 3 poros di belakangnya 3 gitu. Bahaya sih itu. 3 gitu. Itu bahaya banget kata. Dengan akan defense-nya itu dia pakai back 5 defense. Pasti mungkin antara Semedo sama Jordi Alba akan turun gitu, dan basket dia akan dari lini tengah itu akan turun juga gitu. Jadi poros tengahnya itu ada sejajar 6 atau 5 gitu. Iya sih, Gitu. bener. Tapi itu kurang efektif menurut Ya, gua. menurut gua kurang efektif. Menurut gue Barca sekarang emang era-eranya tiki taka itu udah habis mungkin ya. Udah nggak ada. Udah habis. Habis banget. Nah, Messi harus bekerja nih. Iya, bekerja. Nah, ketika Messi harus bekerja dan Messi bener-bener di press, dia Barca akan kehilangan sentuhan. Iya. Nah, di sini berbahaya sebenarnya, Mas. Makanya jangan terlalu mengandalkan Messi. Dan Jadi Messi jadi supplier gitu, supplier bola terus. Jangan kayak dulu kan ada Iniesta, dia diumpanin terus sama Iniesta. Iya. Sekarang lini tengah Barcelona agak kacau. Ya. Ketika ditinggal Iniesta, mereka makin kacau. Sergio Busquets mungkin bisa jadi defender ya. Dia ada belakang. Nah, sekarang isunya Arturo Vidal akan pergi. Arturo Vidal 90% kayaknya pergi. Nah, Dia ke Inter kalau nggak salah. Hati-hati Milan, ada Nah. Vidal, hati-hati. Nah. Inter kacau nih nanti. Bahaya nih. kata gua kayak Arturo Vidal itu sebenarnya penting, sebenarnya harus dipertahankan. Oke lah, Ivan Rakitic dilepas, sebenarnya gue juga sayang sih Ivan Rakitic ya. Performa dia bagus di Liga Champions apalagi. Dia menghantarkan Barcelona juara ketika 2015. Dia mencetak gol pertama waktu itu. Gue ingat banget kan. Ya. Terus
performa dia tuh bagus di Liga Champions. Iya, pasti. Dia sering mencetak gol, ya kan? Di dalam situasi sulit. Nah, di dalam situasi situasi sulit itu Rakitic banget. Rakitic Dan dan tahu tipikal itu. nah, dan kita ingat gol dia ke gawang Tottenham Hotspur Iya, itu keren banget sih. Gua sebenarnya. akuin keren nih Rakitic nih. Dan tapi ketika Rakitic dilepas, Arthur dilepas. Sebenarnya kalau Arthur gua nggak ada masalah, Mas. Kenapa tuh? Kan dia shot on powernya itu target man-nya keren tuh. Arthur kurang 90%. menyatu dengan pemainan Barcelona. Iya, dia sering egois juga sih. Kurang menyatu dengan kalau Rakitic udah menyatu meskipun usia ya dikatakan usia dia udah tua. Ya mungkin karena kan udah lama juga sih. Karena menurut gua Frenkie de Jong ini bagus. Frankie de Jong. Nah, Frenkie de Jong untuk menggantikan posisi Iniesta, ya kan? Iya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang Frankie de Jong dinaikin agak ke depan dong. Nah. CMF. AMF apa CMF lah gitu lah. Soalnya ada Coutinho juga nih. Nah, Coutinho ini mau ditaruh di mana nih gitu. Menurut line up terbaik menurut gua sekarang nih, menurut gua pribadi kalau Barcelona masih tetap dengan pemain yang sama, mereka harus menerapkan permainan 4-3-3. 4-3-3. Nggak boleh kayak 3-5-2 jangan. 3-5-2. Wow. Tidak, 4-3-3, tetap 4-3-3. Nah, yang jadi permasalahannya adalah Luis Suarez. Ya. Ketika Luis Suarez sudah tidak istilahnya tidak apa ya? Kurang finishingnya udah tidak bagus lagi lah, kan? Sudah mau jadi apa ya? Usia lah. Kita nggak bohong lah. Sebenarnya pengejaran terhadap Lautaro Martinez harus diteruskan. Oh iya, Lautaro Martinez kan emang tapi dari segi Messi, rumornya di dari sini segi Messi-nya kan nggak mau. Akan membeli Memphis Depay. Oh iya, sama katanya kemarin target salah ya. Target Willian dan juga Sadio Mane. Cuma gua kurang setuju. Karena gua sakit hati sama Liverpool pernah di comeback. Iya sih, comeback. Sakit banget sih. Walaupun gol Messi keren banget, tenang bebasnya keren. Tapi gua sakit hati ketika corner kick waktu Origin cetak gol itu gua sakit hati banget. Sakit hati. Ya itu emang itulah bola lah. Itu sepak bola lah. Iya, itu sepak bola sih. Ya, itulah keragaman sepak bola dengan intrik dan taktik itu sangat luar biasa sih. Luar biasa bener. Nah, apa nih yang lo komenin tentang Milan nih musim depan dengan persaingan Itali katanya ketat juga nih. Itali kan ketat juga. Dan Itali Milan harus berani akan ditayangin juga nih di TV nasional kita. Dan Milan menurut gua harus berani memberikan terobosan. Mereka harus berani belanja pemain. Nah, gini. Ya, oke, kita belanja. Nah, sedangkan dari manajemen Milan, manajemen Elliot kan direktur olahraganya kan Paolo Maldini. Nah, Paolo Maldini itu cuma dikasih duit 30. Lo mau ngapain tuh duit gitu loh. Itu Maldini aja udah untungnya gara-gara transfer Rebic tukeran sama Andres Silva. Andres Silva balik lagi berarti? Enggak, Andres Silva udah dipermanenin di Frankfurt dan Rebic dipermanenin di Milan. Oke. Jadi pertukaran ada dapat keuntungan. Ya, dapat keuntungan. Bayangin lo dikasih uang 30.000 suruh ke mall belanja beli es teh manis. Lo mau beli apa dengan duit 30.000? Oke lah, Frank Lampard bisa beli apa ini itu. Sekarang Milan dikasih duit 30.000. Tonali aja ada 10. Tonali aja udah 10 loh, 10 juta. Oke, kalau misalnya Milan nggak bisa beli pemain, mau nggak mau mereka harus, tapi susah Mas. Iya, makanya sekarang nih lagi dipercaya kayak Daniel Maldini, Lorenzo Colombo, terus pokoknya dari mereka nggak punya mental. Makanya itu ngeri nih. Soalnya kan Milan mau ke di champion juga nih. Gua akui kemarin waktu uji coba atau apa sih itu? Ya. Itu memang bagus banget. Karena lawan yang dihadapi tidak sekelas Paulo Dybala. Iya. Ya. Yes, oke. Ya kan? Itu pengaruh Mas. Lawan yang dihadapi itu pengaruh. Tapi seenggaknya kan namanya mental muda ya, 18 tahun, gila loh. 18 tahun udah masuk. Ya Ansu Fati juga ya 18. Ansu Fati ya segituan lah gitu. Tapi Ansu Fati udah duluan, sialan lah. Pokoknya Daniel Maldini sama Lorenzo Colombo itu lagi di up-up-nya lah gitu kan. Dengan ini Lorenzo Colombo itu mau backup Ibrahimovic. Terus yang Daniel Maldini itu mau di sisi kiri antara kan sekarang kan Calhanoglu kan ditengahin lagi nih, AMP lagi nih. Gitu kan dengan
dengan di belakangnya itu adalah Bonaventura. Bonaventura udah ke Fiorentina. Bonaventura ke Fiorentina, Lebih Bos. sulit lagi, Mas. Nah, tengahnya itu adalah Frankesi. Frankesi, kalau enggak Tonali, Benacer. Ismail Benacer. Gitu kan. Biglia udah nggak ada. Biglia. Terus pokoknya tengahnya itu udah antara itu 3 lah gitu kan. Terus back Roman Gloli. Untuk back di Milan gua nggak ragu sih. Untuk Ya, back gua nggak ragu. ya, Untuk keren, center keren, back keren. gua nggak ragu. Keren. Dari back kanan, back kiri sampai back tengah ya gua Nah, nggak tapi ragu. back kanan tuh kalau Rabia kata gue kurang. Sekarang kan lagi ngincer Kan mereka punya back lapis Conti. Conti juga sama. Dia 11-12 ya sama Rabia, makanya tuh mau dijual. Jadi kayak Kata gua mending beli Kolarov sih. Kolarov ke Inter, coy. Ya, gua Kolarov tahu. udah ke Inter. Iya, gua Itu tahu. bahaya banget bagi Milan tuh bahaya. Bagi Milan. Dan kalau Vidal jadi ke Inter, Bahaya banget sih ketemu. juara tahun depan dipastiin Inter. Enggak juga, enggak bisa, enggak, jangan digituin dong. Maksudnya Mereka diuni pemain-pemain yang matang. ya, Mas. nih, pertanyaan gua. Lo kalau emang suruh kalah, kalau Barca suruh nggak mau kalah itu dari tim apa gitu loh? Tim apa aja? Coba 3 lah. Maksudnya Yang paling bergengsi gitu. Contoh, aduh, gua kalah nih sama ini, gengsi banget dong gitu. ya gue paling nggak mau kalah dari Real Madrid. 3 klub yang nggak mau dikalahkan. Maksudnya Barca itu paling benci nih kalau dikalahkan sama tim ini. 3 Madrid. aja seluruh liga. Seluruh liga. Seluruh liga. Madrid, Terus Madrid, MU, MU. Mm-mm. Terus apa lagi? MU, Madrid, MU, Milan lah. Milan. Ya. Milan. Tapi sejarah dengan Milan emang jarang ketemu sih. Nah, kenapa Madrid? Madrid kan El Clasico dong. Iya karena pasti El Clasico gengsi dong. loh. Nah, MU MU menurut gue punya track record bagus di Liga Champion. Tapi kan dia nggak pernah menang lawan Barca. Ya makanya gue nggak mau kalah dari MU. Oh iya. Gue benci kalau harus kalah dari Nah, MU terus gitu. tadi apa Milan? Milan. Kenapa tuh Milan? Kan Milan dihuni oleh pemain-pemain yang ya menurut orang-orang ecek-ecek lah gitu. Kenapa lo takut dengan Milan gitu? Bukan takut kan, tadi bilangnya Iya, mungkin kalau harus takut dikalahkan. Nggak kan? mau ya takut dikalahkan. Nggak mau, dong. gengsi bos. Oh, gengsinya Gue lebih mending kalah dari Juventus. Tapi dari- masih mending kalah 8-2 dong dari Bayern. Ya jangan disebut Ya. tuh. Ya kenapa? Jangan disebut tuh. Kenapa itu nggak disebut gitu? Maksud gue udah memancing ke situ. Gue udah biasa kalah dengan Bayern Munchen. Biasa kalah. Biasa kalah. Gue pernah kalah 3-0 Ya sampai ada ke 7 ya. di Allianz Arena. Gue Iya. pernah kalah 4-0 di Camp Nou atau Iya, 3-0 di Camp Nou ketika itu. Iya. Gue biasa aja. Biasa aja. Karena gue tahu Munchen itu pemainnya tipikal waktu itu ya. Gue tahu dia memiliki pemain yang cepat. Ya. Dan Barca waktu itu lagi goyang di pertahanan. Ya. Iya kan? Ya benar-benar. Waktu itu Dani Alves sedang diisi Adriano. Ya transisi. Porosnya nggak bisa. Iya. Dan itu gue mengakui gue biasa kalah dengan Bayern Munchen. Dan ketika kemarin kalah emang hancur banget strategi pelatih. Iya. Strategi pelatih Barcelona udah kacau. Dan gue nggak bodo amat gitu ya, emang sakit. Tapi sih. kalau gue sendiri sih, gue nggak mau kalah itu dari Inter. rival. Soalnya itu aduh parah lah kalau kalah dari Inter. Gue jadi bad mood seharian lah pokoknya. Gue mau kalah dari Inter. Luar ininya paling ya MU. Gue nggak mau kalah sama MU, Liverpool lah. 3 tim ya. 3 tim itu doang sih, karena Liverpool itu tragedi paling menyakitkan sih menurut gue. Ketika lo di comeback. Ya di comeback itu parah banget sih. Udah 3-0 sih bisa. Ketika Xabi Alonso. Ya, Xabi Alonso dan Steven kawan-kawan. Gerrard ya. Dan itu kipernya keren banget waktu itu. Waktu pindah kan dia penalti, menang penalti kan di Istanbul. Iya tahu. Istanbul. Tahu. Dan itu sakit sih kata gue. Itu piala udah di depan mata loh, 3-0. Orang pasti bernerkan-nerkannya, dia udah Milan aja deh juara gitu, udah 3-0. Tapi kita ngedipin mata aja udah balik loh. Ngedipin mata kasarannya udah balik gitu kan. Bikin kopi lah. Bikin kopi balik. Sakit. Ya kan? Udah bikin kopi, udah kebalik skor. Kan? Iya. Udah tinggal bikin kopi nih, skornya kebalik. Tinggal dikit aja udah. Lah, kenapa jadi 3-3 nih? Gitu kan. Itu waktu itu gua era-era ya masih karbit banget lah gitu, Milan tahun 2000 berapa sih? Tahun 2005, 2000 berapa? 2007 kalau. Ingat gua sih. Apa 2008? Enggak, itu kan terakhir Milan juara 2007 2008 itu yang di comeback itu 2005 kalau nggak salah. Oh ini. 2005 udah berapa gitu. Kita masih kecil itu. Masih kecil itu masih. Gua masih mengidolain Aliudin. Gue masih mengidolakan channel Arif. Budi Sudarsono. Si Piton 5.
Iya. Nah, nih Itu gue lagi demam Julio Lopez. Lu tau kan Julio? Iya tahu. Dan gue itu pasti mengidolakan Ferry Rotinsulu, pastinya Ferry Rotinsulu. Oke. Sama Sukasto Effendi, keren banget. Kok jadi kesini? Enggak nih. Jadi nih, ini pertanyaan terakhir lah, kita 5 menit terakhir nih. Nih, apa alasan lo bisa jatuh cinta lah kepada Barca? Kan setahu gue kan menyukai itu kan tidak mudah lah gitu kan. Kayak kita menyukai sesuatu itu kan ada alasannya dong. Kita suka kopi, suka ini kan ada alasannya gitu. Kenapa lo Barca? Pertama, dari sejak kapan? Sejak gue suka Barca itu, gue pertama kali nonton Barca itu final Liga Champion. Tahun? Kalau nggak salah MU 2009 apa 2010. Ketika itu 2010 ya, ketika 2010. Lawan MU skornya kalau nggak salah 3-1. Ya 2009 2010 lah. Dia Ronaldo mau hengkang itu. Nah, itu gue ngeliat, padahal gue nggak suka bola. Gue nggak suka banget sama bola. Gue cuma nonton ala kadarnya, maksudnya nonton bola. Ketika gue nonton permainan bola, enak banget gitu kan. Gue suka tuh, gue jatuh hati. Nah, pertamanya siapa yang lo lihat gitu loh? Pertama kali gue ngefans, gue David Villa. Ya. Gue tahu ya, seganteng dari Spanyol. Nah, David Villa, gue ngefans banget sama David Villa. Dan di tahun setelahnya gue kenal cewek, Mas. Iya. Nah, gue kenal cewek dan dia gila banget sama bola. Villa dan gila. Oh, itu bersangkutan. Nah, bersangkutan. Ya, ketika gue suka jam 3 gue dibangunin diajak nonton waktu era itu Barca udah nggak terkalahkan kan. Ya, gue makin cinta di situ. Ya. Nah, kan. Nah, di situ gue mencintai. Tapi lo nggak ngelihat Messi? Enggak, waktu itu belum. Maksudnya gue ngeliat ke Villa, ini keren banget gitu kan. Gue masih inget sampai sekarang di otak gue gol Villa ke gawang MU. Ya, yang ditatar gitu kan. Ya, bola disusun. Kok bola bisa disusun gitu. Ya, tapi dan itu kan Edwin van der Sar lagi. Waduh, keren banget Edwin van der Sar. Nah, itu gue sedih ketika Villa kakinya patah ketika itu gue pernah. Iya. Waktu di turnamen antar klub ya. Iya. Nah, itu gue waktu Villa pergi juga gue sebenarnya sedih. Iya. Tapi semenjak 2012 ke sini gue lebih ke Messi nih. Ke Messi. Nah, jadi andai kata nih. Neymar dulu apa Messi dulu nih? Messi dulu dong. Ya. Gue lebih ke Messi. Ya. Maksudnya udah mulai kebagi nih rasa suka gue ke Barca nih. Jadi kalau lo itu suka sama tim itu karena individual. Awalnya dari permainan. Ya. Awalnya nih gue dari 2008 gue udah nonton tuh bola Milan apa segala gue nonton. Gue ngeliat permainnya cuma sama aja kayak Liga Indonesia gitu. Cuma mereka beda waktu itu. Indonesia loh. Waktu itu maksud gua nonton sama aja gua nonton Persib Bandung sama Persebaya gitu. Ya, cuma beda lapangan. Ya, oke lah. Ya kan? Lebih greget. Waktu itu Persibaya ada Oka John kalau. Ya. Persib Bandung ada Supriyadi. Keren banget. Ada Hilton Morera atau siapalah pengamat gitu. Ada dan gue pikir cuma beda lapangan sama beda kamera waktu itu. Gue pernah nonton juga pertandingan Piala Dunia 2006. Itu waktu juaranya kalau nggak salah Itali apa Spanyol? Spanyol 2010 Mas, gue udah suka itu. Oh iya 2006 itu Itali. Nah Itali lagi puncak-puncaknya ya, semua ada. Waktu final Zidane nanduk Materazzi kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan nanduk. Gue inget gue nonton ya biasa aja. Di kampung gue pada gila bola waktu itu ngidolain. Kalau nggak salah Ronaldinho belum Ronaldo Van Persie Robin Van Persie itu waktu itu MU lagi gila-gilanya. Oh iya. Tapi Van Persie kalau nggak salah masih di Arsenal. Oh iya, lagi di Arsenal. Nah, itu Cesc Fabregas di situ ya. Cesc Fabregas di situ dan gue udah mulai jatuh cinta ketika gue ngelihat Barcelona waktu itu masih Frank Rijkaard ya atau udah Pep Guardiola. 2009. Pokoknya gue suka itu nonton. Ya, antara itulah. Nonton bola ya itu gue suka mulai permainannya cantik banget kayak ya terus gue punya kenalan cewek dan dia hobi banget sama Barca dan gue sering diajak nonton bareng dan di situ gue lebih mengenal dalam Barca gitu. Jadi gue sempet kayak jadi udah gila bola banget gitu. Gue pernah pacaran dan putus cuma gara-gara bola gitu. Oh gitu. Tapi kalau gue sendiri sih lo kenapa lo bisa jatuh cinta ke Milan nih? Gue nanya nih. Kalau gue Milan nih jujur ya, kalau gue dulu nih. Dulu di kampung itu gue dikasih baju bola yang sponsornya itu Opel. Lo tau Opel kan? Tahu. Kenapa nih?
kenapa sih bokap gue ngasih baju Opel gitu loh. Gue nggak tahu itu klubnya loh. Iya. Ya gue nggak tahu itu klubnya apa. Gue dulu kalau ngeliat bola jadi logo depannya tuh. Logo depannya kan. Waktu kecil kan, kan Opel kan kata gue. Yang lain itu kalau nggak salah zaman-zamannya itu MU AIG pokoknya UNICEF terus pokoknya anak-anak kecil lain itu warna baju itu satu warna kayak biru, merah, kuning. Ya lu belang. Gue belang sendiri cuy. Gue belang sendiri merah hitam apaan nih, baju apaan nih gue bilang. Baju apa nih? Nah waktu itu gue nonton nih pertandingan apalah gitu pokoknya pertandingan. Nah pas itu gue kebangun tuh pagi-pagi lah jam berapa pokoknya Liga Italia siaran lah pokoknya. Nah pas itu gue nggak sengaja nonton. Nah ini baju yang gue pakai nih, gue gituin kan, kok Opel gitu kan. Oh iya baju yang gue pakai. Ternyata Milan. Ternyata ini ACM. Oh Milan, AC Milan gitu kan. Nah, backnya masih Nesta Maldini di situ tahun 2000-an lah. Nah waktu itu gue ngelihat itu Ricardo Kakak itu lagi dribbling tuh keren banget tuh. Ih ini Kakak nih keren banget nih kata gue. Ini nomor 22 nih kata gue. Habis itu nah Shevchenko terus strikernya aduh keren banget lah. Terus nah kesini gue penasaran gue sampai dulu zamannya ke warnet apa di handphone lah gitu kan, zaman gue SMP kan gue masih ke warnet bisa lah gitu. Gue searching gue nonton YouTube dulu dari YouTube gitulah pokoknya. Nah ada satu yang nyeleneh nih, kenapa Milan Inzaghi nih pemain anti offset. Kenapa ada orang kayak Inzaghi gitu di Dulu gak ada VAR mas. Iya maksudnya kalau disuruh memilih nih, siapa pemain yang nggak boleh pergi dari Milan? Yang udah pergi ya. Siapa pemain yang paling nggak boleh pergi dari Milan? Berapa? 1. Pemain yang paling nggak boleh pergi dari Milan. Siapa ya? Aduh banyak sih. Harus 1 dong, 1. Ya 2 lah. Nggak boleh banget nih. Nggak boleh. Ya udah 2. Kalau lo jadi manajer Milan nih, nggak boleh pergi sampai tua di situ gitu. Ya udah 2 paling Kakak. Sama Maldini deh. Alasannya apa? Lo kan pernah mengidolakan waktu itu sampai lo gaya hidup lo seperti El Shaarawy nih. Gue tahu banget dia pernah hidupnya itu udah disetting seperti El Shaarawy itu dari kepala sampai rambut dari apapun itu El Shaarawy. Nah, kenapa enggak El Shaarawy? Sama jersey gue juga. Kenapa enggak El Shaarawy, Mas? El Shaarawy ya. Aduh berat sih kalau Shaarawy itu emang karena satu dari gaya, menurut gue gaya, passion ya. Passionnya itu keren lah gitu waktu itu. Gue lagi hobi rambut lah gitu kan, dengan ini pemain keren nih gitu kan, si Piron dari Italia nih gitu kan. Ya udah gue ngidolain, terus gue respect lah gitu sampai gue dia apa ngikutin Mas El Shaarawy. Sampai jersey El Rizky anjing gitu kan. Sampai ada pokoknya adalah banyak lah. Ini kalau di Indonesia boleh ganti nama nih, maksudnya di KTP atau dia pasti request bapaknya nih El Shaarawy pasti. Ya pasti kan. Ya. Kenapa nggak El Shaarawy? Sekarang sih gue udah sakit hati ya, maksudnya El Shaarawy itu orangnya labil gitu, nggak ada jiwa Milannya menurut gue nggak ada jiwa Milannya. Kalau di Barca seperti siapa? Pedro. Kalau di Barca iya enggak, Pedro masih respect. Kalau di Barca seperti apa ya? Seperti idola gua sih. Ya. Gua sakit hati. Seperti Neymar, bener itu. Enggak, kalau Neymar gua masih mending. Gua sakit hati sama David Villa ketika dia dipakai Atletico Madrid. Dia ngegol ke gawang Barca, dia selebrasi. Iya, pokoknya gini loh. Pokoknya kalau gue sih pemain yang ada jiwa-jiwa Milannya itu bener-bener, maksudnya arti dari jiwa-jiwa Milan itu dia sangat all out gitu loh dari luar lapangan atau dalam lapangan gitu. Yang paling lo inget, yang paling lo inget gol dari Milan dan gol dari siapa? 1 gol yang paling lo inget? Inzaghi sih. Ke gawang Liverpool. Waktu dia lolos offset. Ya, dari Kakak, umpannya dari Kakak itu sih. Sama ini Prince Boateng ke gawang anjir. Barca. Jangan. Itu benar-benar flick di apa kayak di back flick gitu. Ngelawatin Abidal kan. Itu gue sakit hati sih. Ya, tapi gue nggak jadi sakit hati karena Kambe. Ya, tahu. Tapi menurut tuh nih, gue seandai kata ada VAR nih, zaman pertandingan Milan lawan Barcelona, lo masih ingat kan? Ketika itu Milan di San Siro menang 2-0. Iya. Gol pertama itu menurut lo sah nggak?
Ini kita fair-fair aja. Yang Sule Muntari. Nah, itu kan offset ya. Tanda kutip nih offset nih, kan bola tendangan bebas tuh kena kan tapi offset kan dia. Nah, menurut lu gimana, itu sah nggak? Menurut lu? Menurut gua sih 50-50. Soalnya gini, Lu jangan ngebela ini sudut pandangan gua, sudut pandang penonton ya. Sudut pandang penonton awam nih, awam dia 50-50 karena bola itu pantulan, bukan operan loh. Iya kan? Nah, Pantulan dong. Jadi si bola itu berbelok dengan random gitu. Dengan ngacak ya. Dengan ngacak kan di situ. Jadi ya menurut gua 50-50 sih ya, kalau emang di par ya udah. Ya udah lihat aja gitu. Oke. Kalau berbicara ke situ ya gol ke Juventus dari Sule Muntari apa dong? Gini. Terakhir nih ya. Gol dari pemain Barca yang paling nyakitin ke Milan itu siapa? David Villa apa Messi gitu yang waktu di iya. Itu sakit banget sih ketika di pressing. Soalnya nggak gerak gitu, emang benar-benar si waktu itu kipernya Biati nggak gerak sama sekali, soalnya udah kehalang gitu kan. Nesta masih ada juga udah nggak bisa apa-apa lah gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Waktu itu bangke sih David Villa. line up udah mau hancur terakhir di Liga Champions itu kalau nggak salah. Tapi menurut lo gol paling sakit ke gawang lo sendiri, ke gawang Barca dari tim apa nih? Dari tim apa aja? Pokoknya paling dari tim apa aja gue lebih sakit hati ke Gareth Bale. Ketika dia adu sprint dengan Mat Barta. Oh iya, Mat Barta ya. Di final Copa del Rey. Iya, itu gue sakit hati banget sih sebenarnya. Ya itu emang karena Bale-nya kencang sih. Enggak, maksudnya kan lu bisa lebih sakit kan. Ya, itu emang sakit. Sakit berarti. Tapi kalau gue sakit ya membarka sih. Maksudnya gini loh. Gua dibilang benci. Dua. Satu lagi sama gol Torres. Oh iya, yang Chelsea. Ya, itu gak bisa maafin Chelsea. Torres. Ya kenapa bisa di situ ya? Iya. Enggak, kenapa bisa di situ Torres? Itu karena gini sih. Apa ya? Maksudnya gue aja lihat cuplikannya itu tiba-tiba Torres di depan kiper. Sama gini, gue bisa mengumpamakan fan PSG ya. Gol Torres itu sama aja golnya Sergio Roberto. Iya. Iya kan? Bener kan? Iya. Tapi menurut lo offset nggak? Sergio Roberto? Ya, enggak. Menurut lo offset nggak? Gue nggak ngebela ya, itu nggak offset. Kenapa? Karena dia berlari di antara pemain belakang. Kalau yang offset mungkin Pique offset, mungkin. Sedangkan itu bola belum ditendang, anak-anak Barca udah ke depan gitu. Yang di depan itu Pique, di sini Pique nih. Ya. Dia dari samping, Mas. Ya. Itu nggak offset. Lo bisa lihat di VAR-nya, lo bisa lihat di YouTube-nya, itu nggak offset. Ya. Itu kata gua. Kalau zaman itu udah ada VAR belum sih? Belum. Itu nggak offset sih. Itu nggak sih. Belum. Terus apa? Ya udah deh. Terakhir deh. Pemain yang nggak boleh pergi banget dari Barca. Sebenarnya. Ya. Tiga deh. Iniesta. 1 Iniesta. David Villa. Sama Neymar. Yes. Neymar, lo masih mengharapkan Neymar? Masih. Kenapa? Karena sepak bola perlu kontroversi, Mas. Jadi Barca nggak adanya Neymar, mainnya kaku aja gitu, polos gitu. Kalau ada Neymar ada kontroversi. Itu tapi Milan juga kangen dengan pemain Brazil di Milan. Alexander Pato, Ronaldinho, Ronaldo Botak. Terakhir di Milan. Ada lagi sih. David Beckham. Gaston Castanyo. David Beckham. Pokoknya Milan itu dulu disebutnya kuburannya para legenda katanya. Fernando Torres juga pernah. Gitu kan. Dengan kutukan nomor 9 gitu. Itu masih Mario Balotelli. Aduh, itu si bengal. Aduh. Itu gue respect sama Balotelli. Carlos Bacca, menurut gue pernah sih di situ singgah. Ya, singgah. Balotelli itu karena gue respect banget sama Balotelli karena dia Milan banget sih. Sampai nangis gitu. Dia ketika kalah dengan Barcelona dia nangis. Ya, terpaksa. Dia terpaksa pergi demi Milan dan penjualan dia gitu kan. Dia nggak mengambil keuntungan kalau nggak salah deh. Buat Milan semua ya udahlah gitu. Gue berkorban waktu itu transfernya ke Liverpool dan di Liverpool dia nggak jadi apa-apa. Jong. Tapi menurut lo kalau seandainya nih champion ketemu Bayern lagi, menurut lo gimana? Dengan kondisi pemain yang sekarang
Gua rasa nggak sampai 8-2 sih. Cuma berat. Untuk menang berat. Untuk menang berat. Karena gini, sisi kanan kiri itu Bayern Munchen sangat hidup, Mas. Ya. Sementara oke lah kalau ada sprint mungkin Jordi Alba kuat dalam sprint. Tapi Iya, dia tapi sekarang udah tua. faktor usia. Nah, Iya, tapi udah di tua. sisi kanan Nelson Semedo gampang ditebus. Ya. Opsi gua sebenarnya Sergio Roberto harus menggantikan Nelson Semedo udah. Iya. Nelson Semedo udah nggak guna. Tapi kan sebenarnya. Sergio Roberto bisa digelandangin sebenarnya. Gelandang kita punya pemain baru seperti ya kita taruhlah Frenkie de Jong, Pjanic menurut gua nggak penting ya, sorry, gua nggak sebut Pjanic nggak penting sih, nggak penting banget kata gua, mendingan beli. Kenapa Pjanic ya? Kata gua daripada beli Pjanic mahal-mahal, gua mending beli Evan Dimas. Ya dia lah ya dari Selangor FC siapalah gitu, Iya sih. tahu dari tim Thailand mana gitu. Kalau gua Ahmad Bustami sih yang keren. Oh iya sih, keren banget Ahmad Bustami keren. Ahmad Bustami keren sama Dirga Lasit. Dirga Lasit tuh ya keren sih. Keren itu Dirga. Bek kanan gue beli Tommy Rifka nih. Oh iya, by the way kalau ngomong-ngomong Liga Indonesia, lo apa sih sebenarnya? Gue PSIS tuh. Dari dulu gue nih. Dari dulu. Tapi gini, gue suka PSIS dari 2006. 2006. Dari final Persik Kediri. 2006 waktu itu ada siapa? Ada Emmanuel Leporas. Nih gue sebutin masih inget nih, Iko Mangputra ya kan. 2006. 2000 Ya. ada Indrianto Nugroho. Wah, apal semua Mas. Jelo. Belum. Jelo itu 2009 2010 Mas. Jadi gini, 2006 itu Ferry 2010 bukannya Jelo di PSIS ya? Terus ke Samarinda itu tahun berapa itu? ya perginya Jelo gue bodo amat kan. Pokoknya Jelo itu gue keren banget Jelo itu 2008 Mas, 2008. Gini, 2006 itu Emmanuel Puras, Gustavo Ortiz. Oh, berarti zaman-zamannya Gonzales Kediri. Nah, itu lu tahu waktu final Liga Indonesia, Liga Jarum dulu namanya. Liga Jarum. PSIS kontra Kediri itu sampai 120 menit. Dan itu gol Christian Gonzalez itu nyakitin banget. Ya, dan itu dibakar gawangnya. Bukan dong. Bukan ya? Yang dibakar itu sono Bang, jangan dibahas. Oh iya. Asli. Gila, PSIS enggak pernah kayak gitu ya. Jawa Tengah aman. Aman. Dan itu semenjak kalah di final itu ya udah. Dia pelatih gue Bongo pribadi kan. Lo tahu sih. Coach Bongo gitu. Kejeblos ke Liga 2 kan. Belum Mas, belum. Nah, itu Liga 2 nanti kesini udah enggak ada Jelo, udah Gaston Castanya udah bodo amat, itu gue udah enggak ngikutin. Iya. Ya, karena gue udah merambah ke Eropa. Ada M Ridwan. Waktu itu gini, bek kanannya M Ridwan, Maman Abdurrahman. Oh iya, Maman Abdurrahman. Nah, kan Sobairu, tahu enggak Sobairu? Zubairu tahu. Nah, terus yang nendang bola pecah. Itu tahu. Tapi itu backnya belum itu sih, masih Kusnul Yuli kalau Kusnul Yakin. Kusnul Yuli punya Kediri ya. Di tengah gue punya Swita Pata. Lu enggak tahu. Ya udah Swita Pata, guys. Dan striker cadangan gue tuh Indrianto Nugroho yang rambutnya kuncung. Iya, yang nggak bisa ngapa-ngapain itu gitu, itu idola dulu. Yang nggak bisa ngapa-ngapain, sosok Injagi tapi hancur gitu. Ya Indrianto, terus Agus Murad sih kiper bagus. Agus Murad. Enggak tahu mereka pada kemana sekarang. Sehat-sehat, guys. Tapi gue lebih respect ke Budi Sudarsono sih. Sebenarnya gini. Dulu Semarang. Kediri. Kediri. Dia bagus. Gue kalau jadi pelatih timnas gue panggil sih. Dia bagus. Budi bagus. Piton 5. Bagus nih. Gue salam nih buat Budi Sudarsono, Bang Budi. Bang Budi nonton YouTube-nya. Kalau gue sih Arema sih dari Aremania. Aremania banget ya. Aremania banget di zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman Alexander Pulalo mungkin. Zaman Arema ya. Alexander Pulalo, Hendro Kartiko udah tau lah gitu kan. Nah, kesini-sini ada Noah Lamsah kayak gitu. Itu keren banget, gue ingat banget gol salto Noah Lamsah, iya keren. Waktu kipernya masih Kurnia Sandi ya? Ya. Kurnia Sandi. Iya. Kurnia Mega dong. Kurnia Sandi Kediri dong. Kediri. Gitulah pokoknya gue Arema emang udah lah. Nah, nih gue nanya nih, tim Indonesia paling lo benci? Paling gue benci paling itu gue diserang lagi. Enggak, ya maksudnya paling enggak benci enggak, konotasinya jangan benci. Paling lu enggak suka. Paling gue enggak suka. Bukan benci ya, enggak suka bukan kan benci kan, enggak suka nih. Paling lu enggak suka. Sunda sih. Iya. Sunda. Gimana kan tim nih kalau lu ngomong Sunda kan daratan Sunda banyak, ada Persikabo dulu kan. Iya kan. Lu bilang sih. Ya Persib. Oh, Persib.
Wes. Kalau ada Viking sama ingat-ingat mukanya nggak suka sama Persib ya. Viking. Bukannya lo rivalnya dengan Persebaya, kenapa lo ngarahnya ke Persib, Mas? Persib menurut gue apa ya? Enggak aja sih. Maksudnya dari segi supporter, dari segi pemain gitu. Persibaya ya emang keren sih. Persibaya itu agak berseberangan juga ya Rema ya. Bukan berseberangan lagi, ya, mereka maksudnya ya berseberangan. itulah kayak ada Jack. Cuman menurut gue itu ada El Clasico-nya gitu. Oh, El Clasico-nya Indonesia itu kan ada dua, Mas. Ada Persija sama Arema, Persebaya. Persebaya ya. Tapi kan ya kalau Persija kan temen gitu. Kalau gue respect sama Bang, Aliudin, Rek, semuanya lah gitu kan. Masih ingat? Masih ingat. Abanda Irman. Allahu Abdul Musafri. Trio ABG keren banget. Iya. Tapi Aliudin kemana ngomong-ngomongnya? Ya, nggak tahu lah aku. Terus zaman si Jepang, Agus apa? Si Jepang? Agus Indra. Agus Indra Jepang, iya. Iya keren sih, Agus Indra keren. Iya, Agus Indra. Terus kesini eranya Marzuki. Iya. gue tahu soalnya gue waktu kecil yang pecinta banget bola Indonesia sih gitu. Gue lebih demen. Gue paling selalu dulu sama Persikapas Pasuruan. Yang pemainnya Siswanto itu kan. Siswanto. Oh iya dulu Siswanto itu keren banget sampai ke Persib juga pernah. Di Arema juga pernah Siswanto. Enggak masalah sih. Irfan Bahdim dulu zaman Irfan. Tapi gue pernah nonton di GBK waktu Irfan Bahdim main lawan final AFF tahun berapa gitu sama Malaysia. Ya, sama Malaysia. Gue pernah nonton di GBK dan itu menyakitkan. Sakit. Pernah main? Pernah nonton gue. Menurut lu sepak bola Indonesia bagus nggak sih, Mas? Menurut gue bagus, untuk sekarang sih bagus, walaupun gue jarang nonton sih. Cuman sekarang gengsinya udah gede gitu. Menurut gue gengsinya udah gede nih. Ini kayak dulu zaman dulu kan masih sekitaran itu aja lah gitu kan. Zaman dulu striker paling berbahaya menurut lu siapa? Striker berbahaya masih Bang sih, kalau Indonesia masih lokal ya, untuk lokal. Masih Bang. Tapi kalau luar kayak Mbak Gam ya. Kata gue Zarahan, Mas. Zarahan bukan striker. Lo pernah ingat gol Zarahan dari tengah ke gawang PSMS? Oh iya, itu kan emang nggak ada Markus. Itu Markus, Mas. Enggak, maksudnya Markusnya lagi nyundul. Iya. Gua tahu itu final udah yang sebersih gini udah end. Dan gue ingat waktu final Copa Sampurna Haji Samsu itu PSIS ketemu PSMS. Itu di penalti dan Markus lol gitu kan. Sorry Gus. Emang lu kalah kan? Jangan Markus respect Gerindra nomor 1. Markus kan Gerindra. Wah, lu kok jadi bawa ke sana? Ya respect boleh dong. Ya Markus kalah sih. Tapi menurut gua sepak bola Indonesia sekarang gengsinya gede sih. Kayak terakhir kan ada Michael Essien yang ke Persib kan, ke SMP kayaknya tim kaya sih. Iya, maksud gua gengsi gede. Terus malah sekarang kata gua kalau striker paling bahaya sekarang Marco Simic sih. Iya. Ada dua sih kata gua. Marco Simic top skor. Ya nggak tahu sekarang kan lagi Marco Simic sama striker Persebaya. Siapa? Yang botak itu siapa? Persibaya. Silva. Abada Benson. Siapa sih itu yang? Bida Messi. Bukan. Bida Messi itu zaman apa ya Bida Messi ya? Itu di mana sih Bida Messi? Ada pemain Bida Messi kan? Ada. Dulu si Chainut Num, kiper ya? Kiper Thailand. Bukan. Yang di Persib Bandung? Kosin. Sarata tutut cai lah pokoknya itu. Respect sih sama Bandung. Respect Bandung. Tapi gue benci. Respect ya, cuman ya gimana gitu, orang gue nggak suka gitu kan. Dulu gue pernah nonton di Bandung Lautan Api di studio. Rusuh? Enggak rusuh, itu zaman gue waktu kerja di Bandung dan gue harus pakai baju Persib, itu gue bener-bener nolak sih. Dan itu tapi lo pakai? Enggak pakai, gue pakai jersey baju ini apa Milan gua gitu kan. Yaudah gue pakai bini aja lah gitu. Walaupun gue dikasih tiket gratis dan gue dikasih baju sebenarnya. Untuk tapi jadi Bandung? Untuk nonton doang, enggak jadi dong untuk nonton ke Bandung Lautan Api waktu itu sama Arema sih. Makanya gue mau nonton karena Arema gitu. Cuman bahaya juga sih. Refleks gue sorak-sorakan atau apalah, gue mendingan diem. Itu sangat menyiksa guys, jangan menonton lah. Kalau lo suka sama bola terus lo diajak sama temen lo tapi di kandang temen lo, itu lo jangan. Sakit ya? Bukan sakit, nyiksa. Kita nggak bisa sorak ketika tim favorit kita ngegolin,
kita mau sorak ya takut gimana dikemplangin gitu kan. iya Ya zaman ya oke mungkin lo di stadion aman ya kan. iya tapi Kan kan bisa ditandain, Bo. iya makanya gue aduh ya udah dah gue kejebak sih waktu itu gue nonton Michael Essien tuh waktu itu keren sih kiper terbaik Di Liga Indonesia menurut gua ya Gendry Pitoy. Henry Pitoy kenapa Dia refleks. Sumpah dia refleks banget. Untuk bola datar dan tengah dia refleks banget. dan Gendry berani Pitoy. sih menurut gue dan berani sih Gendry Pitoy. kenapa Untuk kenapa zaman nggak- dulu ya. iya tahu kenapa nggak Peri kenapa nggak Peri Gua nggak suka Perry. Menurut gua kurang bagus. Menurut gua. kenapa Peri itu dulu zamannya keren banget loh dia kehebatannya adalah membaca penalti susah banget penalti kalau Iya, oke. kipernya Peri Gua Rotinsulu. akuin kalau dia waktu bagus itu dalam- Sriwijaya juara Copa kipernya Peri Rotinsulu ya kan Gua nggak suka. Gua tetap kayak dulu waktu Gendry Pitoy dipanggil timnas dan jadi kiper ketiga, gua kayak kok gini gitu. ya Markus ya Sorry, keren dong sorry, gua andai kata kan gitu. ya Ya, oke mendingan Gendry nomor 1 sih. daripada Markus Iya, sorry bos ya. Maksudnya gua bukan benci sih, cuma terlalu banyak blunder sih, blunder ya sih. karena Markus memang berani orangnya berani banget Markus Iya, lihat dulu dong. Maksudnya oke sih untuk jangkauan sih. Markus sama Hendro Kartiko ini mana Gue mending nggak dua-duanya. itu Hendro Kartiko legend banget Iya, sorry gue nggak dua-duanya sih, untuk Bang Hendro juga nggak sih sebenarnya. sama tema Mursadad kali Kalau kata gue mending Dian Agus. Dian Agus Prasetya ya Gua keren banget itu kiper. Ya. Dian Agus Prasetyo dan Gendry Pitoy udah. ya DAP Zaman itu ya, zaman itu Gue udah kalau disuruh milih, misalnya gue jadi pelatih timnas nih, gue disuruh milih kiper, apa kalau akan pakai siapa? Andri Tani atau Wawan Hendrawan, gue pakai Wawan Hendrawan. Meskipun dia pernah kebobolan banyak gol waktu membela timnas, Ya. ya mungkin itu demam panggung. ya benar Tapi sekarang timnas punya banyak, Indonesia banyak kan kiper, ya kebanyakan kiper ya benar banyak banget ya kiper. Dan bagus. sama naturalisasi nggak jelas juga gitu Enggak, sebenarnya kiper Indonesia banyak bagus banget. Terakhir yang juara itu bagus banget. Itu refleks Apa penaltinya bagus banget. apa itu Kiper muda U19. oh Itu bagus banget. ya oke nih sekarang terakhir nih line up Indonesia timnas menurut lo dari era ke era gitu loh siapa nih Oke, maksudnya dari sampai sekarang. ya era ke era lah pokoknya yang paling lo ngena banget nih Indonesia banget nih ini keren banget Oke. nih Indonesia gua Dari kiper Gendry ya Pitoy. Gendry Pitoy Back tengah Back gua tengah. suka Karis Yulianto. Karis Yulianto Sriwijaya FC ya Karis Yulianto ya. ya satu lagi tengah lagi Mungkin Maman, Maman Abdurrahman mungkin ya. waktu di mana dulu nih Maman Abdurrahmannya Ya waktu di timnas. enggak waktu Di kerennya PSIS Nah, ya Maman waktu Abdurrahman. keren ya Back, terus back kiri gua kira M Robi ya. M Robi kan itu back tengah coy M Robi tengah M Robi back tengah. back tengah dia nggak bisa ke kiri nggak bisa back kiri itu Kusolo Yuli M Nasuha terus itu Errol Iba Jangan sebutin Oli Bos. Ya udah gua back kiri. Gua lebih- Mahyadi Pengabean Enggak, gue nggak suka. Ya, gue lebih suka M Robi sih. Ya, kan lu nanya, gue tahu dia bisa M Robi. M Robi Heeh. ada Mahyadi padahal Enggak, gue M Robi. ya terus Back kanan M Ridwan. M Ridwan tengah DMF DMF dari zaman dulu ya. ya dari zaman dulu Gue suka Firman Utina Firman Utina di tengah. waktu klub di mana Waktu Firman terbaiknya Utina di pengen lo gitu Persitara mungkin gue tahu Persitara sih enggak sih. Persitara apa di mana apa di Persija apa di Persib apa di mana gitu Gue kira bagus terus sih kalau Firman. oh iya sih udah konsisten ya oke Konsisten. ya enggak Ponario Enggak Firman Utina. ya oke Ponario lebih kayak ke Iniesta sih sebenarnya. ya terus tengah lagi itu DMF CMF Ya CMF gue lebih ke CMF ada Bustomi kalau Egy gua. Melgiansah sih gue. Egy Melgiansah Mm-mm. Egy Melgiansah dulu di Purwakarta Pelita Jaya. Pelita Jaya Purwakarta Bagus, tapi sekarang nggak tahu. Egy Joko Sasongko ke situ Egy Melgiansah, bagus. oh iya Joko Sasongko gue tahu itu keren. Nah, satu lagi tengah atau gimana? Iya tengah lagi AMF lah Satu lagi tengah, gue pilih siapa ya? Pan Badim Enggak, gue nggak suka.
Siapa ya? Siapa? Karis Yulianto. Karis Yulianto back Mas. Iya. Gue suka Siapa? Andik. Bayu Nugroho sih. Bayu Nugroho itu pemain mana? Bayu Nugroho gue nggak tahu. Kemarin jadi timnas, kapten timnas kan lo era-era Iya, dong. iya, Kapten era-era, Bayu Nugroho nggak tahu gue pemain mana juga gue nggak tahu, tapi iya. dia bagus banget. Bagus banget. Menggalang lini tengah. Ya Bayu Nugroho. Udah itu. Enggak Lutfi anak pesantren. Enggak. Lutfi Kamal enggak. Enggak ya. Di kiri gue pilih siapa? Egy Maulana Fikri enggak. Egy Maulana Fikri. Enggak. Rivaldo Tavere. Rivaldo Tavere. Yang kecil. Mungkin. Era sekarang. Oh iya. Kenapa enggak Sadil? Enggak, gue nggak suka. Si goyang pecel lele. Gue lebih suka Febri Haryadi. Febri dan Tavere. Febri Haryadi gue pemain Persib Bandung. Oh iya, Febri Haryadi ya. Dan strikernya mendingan. Ya ini kanan, kirinya Tavere. Oh, Tavere. Terus Febri kanan porosnya. kiri. Oh, ujung tombaknya Bang. Enggak suka Bambang. Gue lebih suka Budi Sudarsono sih. Budi Sudarsono sebenarnya di kiri. Kan gue pengen taruh di tengah. Oh, Kan lu perhatiinnya. Oh iya. Lu nanya gue. Itu nih. Kalau gua, lu dari kiper siapa? Kiper kata gua mah Peri sih. Enggak tahu kenapa gua Peri aja. Peri. Terus back Noparianto. Oke, gua walaupun gua suka timnya bukan enggak suka pemainnya ya. Gua yang Noparianto terus back kirinya Alexander Puralo pasti, terus tengahnya itu Charles Putira. Bukan, Suroso. Pemain Arema. Suroso. Tuh keren itu. Kenapa nggak dipanggil dulu ya? Bukan karena main Arema ya. Iya, karena keren itu Suroso berapi-api gitu kalau main. Terus ke sini itu siapa sih pemain Arema dulu yang kanan? Sunarto. Bukan. Iya, itu gua juga keren itu. Yang suka digulung. Ya. Yang suka digulung. Oh iya. Itu yang ada kelancirannya. Iya, tahu. Itu bagus, siapa namanya gua lupa. Yang ininya suka digulung. Iya, pernah ada itu pernah di timnas juga pokoknya. Yaudah. Kanannya itu tadi back tengah Suroso, Noparianto, terus tengahnya itu adalah Alexander Pulalo. Kirinya Alexander Pulalo, kiri kanannya Nasuha. Boleh Nasuha. M Nasuha ya. Terus tengah Ponario sih menurut gua. Ponario. Eka Ramdhani. Oh iya, lupa. Eka Ramdhani. Si kecil. Eka Ramdhani. Terus Bustomi. Terus ke sini. Pokoknya penyerang poros BP itu udah pasti BP. Sama Greg boleh nggak Greg? Greg Nokolo. Tahu. Greg Nokolo boleh. Boleh. Terus kan naturalisasi, Mas. Ya. Terus sama satu lagi siapa ya? Andik boleh deh buat counter attack Andik. Udah sih segitu doang gua. Andik. Kalau enggak udah segitu doang. Ya udahlah. Oke. Next time kita bahas apa lagi di saling sapa ini. Jadi gua konten bela diri boleh. Bela diri ataupun apa, komen-komen aja lah di bawah lah. Ya udah. Jangan lupa di subscribe, Mas. Ya, see you next time guys. Oke, bye.